Sejak abad ke-7 Masehi, Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara. Bukan melalui penjajahan atau penaklukan, melainkan lewat jalur damai, yakni perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India menjadi agen utama penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah di Indonesia. Perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa. Dahulu kala, banyak pedagang dari berbagai negara seperti Arab, Persia, dan India datang ke Pulau Jawa. Mereka menggunakan kapal-kapal besar untuk berdagang berbagai macam barang, seperti rempah-rempah dan kain. Perdagangan ini berlangsung dengan damai tanpa ada keributan. Suasana pelabuhan selalu ramai tapi tertib. Karena sifat baik dan kejujuran mereka, banyak pedagang Muslim ini betah dan memutuskan untuk menetap di pesisir Jawa. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga bergaul akrab dengan masyarakat lokal. Mereka saling belajar, berteman, dan bahkan ada yang menikah dengan penduduk asli. Ini membuat mereka sangat dekat dan menjadi bagian dari masyarakat Jawa. Selain berdagang, para pedagang Muslim ini juga membawa serta ajaran agama mereka, yaitu Islam. Mereka tidak memaksa, tapi menunjukkan keindahan Islam melalui perilaku sehari-hari yang baik. Mereka kemudian membangun masjid-masjid sederhana sebagai tempat ibadah. Masjid ini lama-kelamaan juga menjadi pusat belajar. Untuk memperdalam ajaran Islam, mereka juga mendatangkan guru-guru agama atau ulama dari luar negeri. Para ulama ini adalah orang-orang yang sangat berilmu. Mereka mengajarkan tentang rukun Islam, cara beribadah, dan akhlak mulia kepada masyarakat Jawa. Jadi, lewat perdagangan yang damai, pergaulan yang baik, pembangunan masjid, dan pengajaran dari para ulama, agama Islam pun menyebar dan diterima dengan baik di Pulau Jawa. Peran hubungan sosial dan pernikahan dalam penyebaran Islam. Selain perdagangan, Islam juga menyebar di Nusantara lewat hubungan sosial dan pernikahan. Para pedagang Muslim yang ramah tidak hanya berdagang, tapi juga bergaul akrab dengan masyarakat lokal. Mereka saling membantu dan berteman. Dari pergaulan ini, penduduk asli mulai mengenal Islam lewat perilaku baik para pedagang itu. Dari pergaulan akrab ini, banyak pedagang Muslim yang menikah dengan penduduk pribumi. Pernikahan ini sangat efektif menyebarkan Islam, karena ajaran agama langsung masuk ke dalam keluarga baru. Banyak penduduk pribumi yang kemudian memeluk Islam setelah menikah dan diajari oleh pasangannya. Proses ini bukan hanya soal pindah agama, tapi juga akulturasi budaya dan agama yang harmonis. Artinya, Islam berpadu dan memperkaya budaya lokal, bukan menghilangkannya. Pernikahan ini mempercepat penyebaran Islam karena ajaran agama terus diturunkan kepada anak cucu dan menyebar ke lingkungan sekitar. Jadi, lewat persahabatan, pergaulan yang baik, dan pernikahan, Islam diterima dengan hangat dan menyebar cepat di Nusantara secara damai. Peran pendidikan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selain perdagangan dan pernikahan, pendidikan juga jadi cara penting Islam menyebar di Nusantara. Dahulu kala muncul banyak lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Coba bayangkan, pesantren itu seperti sekolah asrama Islam pertama di Indonesia. Di tempat-tempat ini, para guru agama atau yang sering kita sebut ulama mendirikan pondok pesantren. Mereka tidak hanya mengajar, tapi juga tinggal bersama murid-muridnya. Di pesantren ini, para ulama mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Mereka mengajari cara membaca Al-Quran, ilmu agama, akhlak mulia, dan bagaimana menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Pelajar yang datang tidak hanya dari satu daerah, tapi dari berbagai tempat. Setelah lulus, para santri, murid pesantren ini pulang ke daerah masing-masing dan kemudian mereka sendiri yang ikut menyebarkan ajaran Islam di sana. Jadi pesantren dan madrasah ini berfungsi seperti pusat-pusat ilmu. Dari sinilah pengetahuan tentang Islam disebarkan secara terstruktur dan mendalam ke seluruh pelosok Nusantara.
Lewat pendidikan inilah Islam semakin kokoh dan berkembang di tengah masyarakat. Peran umat Islam dalam perjuangan bangsa. Seiring waktu, umat Islam di Indonesia punya peran besar dalam perjuangan bangsa kita. Ketika masa penjajahan datang, umat Islam sama sekali tidak diam. Mereka tidak mau melihat tanah air dijajah begitu saja. Para pejuang Muslim ini ikut melawan penjajah dengan berbagai cara. Ada yang memilih perlawanan fisik, artinya mereka mengangkat senjata dan bertempur langsung melawan tentara penjajah di medan perang. Mereka berani mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan. Selain itu, umat Islam juga melawan penjajah dengan cara lain, yaitu mendirikan berbagai organisasi perjuangan. Organisasi-organisasi ini bisa berupa perkumpulan politik, sosial, atau keagamaan yang tujuannya sama, mempersatukan rakyat untuk melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Mereka menggunakan kekuatan ide, strategi, dan pendidikan untuk membangkitkan semangat perlawanan. Jadi bisa kita lihat kalau umat Islam adalah bagian penting dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajah, baik lewat pertempuran langsung maupun lewat kekuatan organisasi dan pemikiran. Mereka bahu-membahu bersama elemen bangsa lainnya untuk merebut kemerdekaan. Pahlawan Muslim dalam perjuangan kemerdekaan. Sejarah Indonesia mencatat banyak pahlawan hebat, dan di antara mereka ada tokoh-tokoh Muslim yang sangat berperan penting dalam melawan penjajah. Mereka tidak diam saja melihat bangsa kita tertindas. Coba bayangkan nama-nama besar ini. Ada Pangeran Diponegoro dari Jawa, seorang pemimpin perang yang gagah berani melawan Belanda. Lalu dari Aceh ada Tuku Umar dan Cut Nyak Dien, pasangan suami istri yang tanpa kenal lelah memimpin perlawanan sengit. Mereka semua adalah contoh nyata tokoh-tokoh Muslim yang mengobarkan semangat jihad. Jihad di sini bukan berarti perang sembarangan, melainkan perjuangan suci untuk membela tanah air dan agama dari penjajah. Mereka memimpin rakyat, menyatukan kekuatan, dan bertempur habis-habisan demi satu tujuan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, para pahlawan Muslim ini adalah bukti bahwa semangat keagamaan juga bisa menjadi pendorong kuat untuk membela bangsa dan negara dari penjajahan. Kisah mereka mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air. Organisasi Islam dan semangat kebangsaan. Menjelang kemerdekaan Indonesia, ada dua organisasi Islam besar yang punya peran sangat penting. Mereka adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, NU. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sedangkan Nahdlatul Ulama, NU, diprakarsai oleh KH Hashim Asy'ari pada tahun 1926. Kedua organisasi ini muncul di masa-masa sulit saat penjajah masih bercokol di Indonesia. Mereka bukan hanya fokus pada agama. Muhammadiyah dan NU berperan besar dalam memperkuat ajaran agama Islam di tengah masyarakat. Mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan, semuanya berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, yang tak kalah penting, mereka juga menanamkan semangat kebangsaan. Mereka mengajarkan pentingnya mencintai tanah air, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajah. Jadi, kedua organisasi ini menjadi benteng bagi agama dan sekaligus penyemangat perjuangan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Peran Serikat Dagang Islam dalam perjuangan. Ada lagi organisasi penting di awal abad ke-20 yang didirikan oleh umat Islam. Namanya Serikat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905.
Nantinya organisasi ini berkembang dan namanya berubah menjadi Serikat Islam. Awalnya tujuan utama organisasi ini adalah memperkuat ekonomi umat Islam di Indonesia. Zaman itu, pedagang pribumi Muslim sering kalah saing dengan pedagang asing yang didukung penjajah. Jadi, Serikat Dagang Islam membantu para pedagang Muslim agar bisa bersatu dan maju bersama. Namun tujuan mereka tidak berhenti di situ. Serikat Dagang Islam juga punya peran besar dalam menentang dominasi penjajah. Mereka sadar bahwa penjajah bukan hanya merugikan ekonomi, tapi juga menindas rakyat. Peran mereka dalam menggerakkan kekuatan rakyat tidak bisa dianggap enteng. Mereka berhasil menyatukan banyak orang dari berbagai kalangan untuk punya semangat melawan penjajah. Serikat Islam menjadi salah satu kekuatan besar yang menanamkan kesadaran kebangsaan dan keberanian untuk melawan penindasan. Warisan perjuangan umat Islam hingga kini. Sampai saat ini, warisan perjuangan umat Islam di Indonesia masih sangat terasa dalam kehidupan kita. Apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu masih punya dampak besar sampai sekarang. Dari awal mula dakwah yang damai melalui para pedagang, hubungan sosial dan pendidikan, hingga perjuangan kemerdekaan melawan penjajah yang penuh pengorbanan, umat Islam selalu jadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Mereka telah memberikan banyak sumbangan besar. Hasilnya kita bisa menikmati Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Artinya kita bebas mengatur negara sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Dan yang terpenting, umat Islam akan terus berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang tidak hanya maju, tapi juga punya rakyat yang berakhlak mulia, yaitu punya moral dan budi pekerti yang baik.